This video is dedicated to Ikip Gunung Sitoli. Broke at the store, stroke on the smoke. They tell me to quit, don't listen what I'm told. They help me forget that this world is so cold. I don't even. Assalamualaikum, hello everyone. Wait a second. Much better. So, I'm going to talk about narrative text. So, here we go. The definition of narrative text is a story with a complication or problematic event and tries to find the resolution to solve the problem. An important part of narrative text is the narrative mode, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. Generic structure of narrative text. Orientation. Orientation is a set of the scene, where and when a story happens, and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Complication. Complication tells the beginning of the problem, which leads to the crisis or the climax of the main participant. Resolution. Resolution is the problem or the crisis is resolved, either in happy ending or in sad or tragic ending. Reorientation or coda. This is the closing remark to the story and it is optional. It consists of moral lessons and advice or teaching from the writer. So, let's see the Mouse Deer and Crocodile story. Alright, change the screen please. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. As we know, the orientation of the story is the Kancil and many animals, and the set place is in the jungle. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. And here we go. We find the complication of the story. Kancil want to cross the river to take the delicious food. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu.
Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. We find the resolution. The resolution of the story is the Kancil command the crocodile to make a bridge so he can cross the river. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Awas kau Kancil! Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. And this is the reorientation or coda. Pesan moral dari cerita ini adalah Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. And that is the good story. So thank you for your attention and see you in the next video. Goodbye.